Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jisus Chandani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kembali teks biografi pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional wanita Indonesia yang berasal dari Aceh. Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848 dari keluarga bangsawan yang agamis di Aceh Besar. Dari garis ayahnya, Cut Nyak Dien merupakan keturunan langsung Sultan Aceh. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Cut Nyak Dien dinikahkan dengan Teungku Ibrahim Langa pada tahun 1862 yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Pasangan muda ini dikaruniai satu orang anak. Ketika Perang Aceh meluas pada tanggal 26 Maret 1873, ayah dan suami Cut Nyak Dien memimpin perang di garis depan melawan Belanda yang memiliki persenjataan lebih lengkap dan modern. Setelah bertahun-tahun melawan, pasukannya terdesak dan memutuskan untuk mengungsi ke daerah yang lebih terpencil. Semangat Cut Nyak Dien untuk melawan pasukan kolonial Belanda mulai bangkit. Peristiwa gugurnya Teungku Ibrahim Langa dalam peperangan melawan Belanda pada tanggal 29 Juni 1878 di Selagle Tarun semakin menyaut kemarahan dan keteguhan wanita pemberani ini terhadap kaum kolonial tersebut. Kendati demikian, Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan dengan semangat membara. Kebetulan saat upacara penguburan suaminya, ia bertemu dengan Teungku Umar yang lantas menjadi suami sekaligus rekan perjuangan dalam memperjuangkan Tanah Rencong. Awalnya, Cut Nyak Dien menolak pinangan Teungku Umar, namun pada akhirnya ia setuju untuk menikah dengan pria yang masih mempunyai garis kekeluargaan dengan dirinya ini setelah Teungku Umar memenuhi keinginannya untuk ikut turun ke medan perang. Cut Nyak Dien sangat ingin mengusir Belanda dari bumi Aceh karena telah meresahkan penduduk dan mengusik keyakinan mereka. Dimulai dari awal lagi, mereka menggalang kembali kekuatan dan mengumpulkan segenap pejuang Aceh yang lainnya. Cut Nyak Dien pun gencar melakukan serangan dalam sistem gerilya, sehingga bisa membuat panik pasukan Belanda yang berada di Aceh. Dalam masa perjuangan tersebut, Cut Nyak Dien sempat mendapatkan umpatan dari Cut Nyak Mutia karena strategi suaminya Teungku Umar yang berpura-pura menyerahkan diri pada Belanda dan bekerjasama dengan mereka. Mestinya, kalau komunikasi berjalan dengan baik, Cut Nyak Mutia tidak perlu melakukan hal itu, karena Teungku Umar hanya bersiasat saja. Setelah rencana awal telah terpenuhi, yakni mendapatkan banyak senjata dari pasukan Belanda, Teungku Umar kembali pada Cut Nyak Dien dan para pejuang Aceh lainnya. Belanda yang merasa telah dikhianati oleh Teungku Umar melancarkan serangan besar-besaran untuk memburu pasangan suami istri ini. Teungku Umar gugur dalam pertempuran di Meulabo pada tanggal 11 Februari 1899. Sementara itu, pasukan Belanda mengetahui dengan persis bahwa pasukan Cut Nyak Dien melemah dan hanya bisa menghindar dalam tekanan. Akhirnya, karena usia yang sudah mulai renta, kondisi fisik dan kesehatan Cut Nyak Dien pun menurun. Tetapi pertempuran tetap ia lakukan. Melihat kondisi seperti itu, Panglima perangnya Pang Laut Ali menawarkan menyerahkan diri ke Belanda. Tapi Cut Nyak Dien tetap teguh pendirian dan menegaskan untuk terus bertempur. Dalam kurun waktu singkat, Cut Nyak Dien ditangkap dan untuk menghindari pengaruhnya terhadap masyarakat Aceh, ia diasingkan pada tanggal 11 Desember 1905 di Pulau Jawa, tepatnya ke Sumedang, Jawa Barat. Di tempat pengasingannya, Cut Nyak Dien yang sudah renta dan mengalami gangguan penglihatan, ia tetap merahasiakan jati diri sampai akhir hayatnya. Cut Nyak Dien wafat pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Gedung Puyuh, Sumedang. Makamnya baru diketahui secara pasti pada tahun 1960 saat pemuda Aceh sengaja melakukan penelusuran. Kisah perjuangan Cut Nyak Dien membuat seorang penulis Belanda Nyi Sekli-Lulov kagum dan menggelarinya sebagai Ratu Aceh. Atas teladan perjuangan dan pengorbanannya yang begitu besar pada negara, Cut Nyak Dien dinobatkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Demikianlah biografi Cut Nyak Dien yang dapat kita jadikan teladan dalam kecintaan terhadap bangsa. Semoga informasi ini bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.